Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Salsabila dari kelas 10 TEF 4. Tujuan saya membuat video ini adalah ingin mepresentasikan meneladani tokoh melalui teks biografi. Yang pertama, menganalisis ide pokok dan ide penjelasan. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Teks biografi terdiri atas beberapa paragraf yang memiliki ide pokok dan ide penjelas. Ide pokok adalah pikiran atau gagasan utama dalam paragraf yang biasanya ada di kalimat pokok atau kalimat utama. Ide penjelas adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan atau mendukung ide pokok. Yang kedua, pengertian dan jenis-jenis teks rekon. Teks rekon atau cerita ulang merupakan teks yang menceritakan kembali suatu kejadian atau peristiwa masa lampau sesuai dengan urutan kejadiannya yang bertujuan untuk memberi informasi atau menghibur pembaca dan memberikan gambaran tentang peristiwa. 3 jenis teks rekon menurut ahli bahasa. Yang pertama, rekon faktual atau informasional, yakni teks yang dasar penceritaannya merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lalu yang dapat dihadirkan kembali. Yang kedua, rekon imajinatif, yakni teks cerita yang membuat peristiwa masa lalu lebih detail dengan imajinasi. Yang ketiga, rekon pribadi atau autobiografi, yakni teks yang berisi peristiwa masa lalu dan penulisnya terlibat secara langsung atau bahkan menuliskannya sendiri. Yang ketiga, struktur teks rekon. Yang pertama, orientasi, merupakan bagian pengenalan atau pembuka teks. Yang kedua, urutan peristiwa, merupakan rekaman peristiwa yang terjadi yang biasanya disampaikan dalam urutan kronologis. Yang ketiga, reorientasi, merupakan pandangan penulis terhadap tokoh, kejadian, atau peristiwa yang dikisahkan. Yang keempat, kaidah kebahasaan teks biografi. Yang pertama, menggunakan partisipan, siapa, melakukan, apa. Yang kedua, menggunakan pengacuan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja. Yang keempat, menggunakan kata yang menunjukkan peristiwa atau kejadian. Yang kelima, menggunakan konjungsi temporal atau kata penanda urutan waktu. Yang keenam, menggunakan kata kerja pasif. Yang ketujuh, menggunakan kalimat tunggal. Dan yang terakhir, menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan keadaan atau sifat orang. Dan selanjutnya, menelaah tanda baca dan kata serapan dalam teks biografi. Yang pertama, tanda hubung, digunakan untuk menyambung unsur bentuk ulang. Yang kedua, tanda kurung, digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Yang ketiga, tanda koma, digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Yang keempat, tanda titik, digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Yang kelima, tanda titik 2 digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang langsung diikuti perincian atau penjelasan berupa judul buku. Yang keenam, huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, film, judul album lagu, dan judul acara televisi. Dan yang terakhir, menulis teks biografi. Yang pertama, menentukan tujuan penulisan teks biografi. Yang kedua, mengumpulkan informasi penting tentang tokoh seperti nama, tempat, dan tanggal lahir. Yang ketiga, menggali data dan informasi terkait tokoh dari berbagai sumber. Yang keempat, mengolah data dan informasi untuk menyusun teks biografi. Yang kelima, merangkai data dan informasi secara runtut. Yang keenam, menggunakan kalimat yang benar sesuai dengan kaidah kebahasaan. Yang ketujuh, membangun abstrak teks biografi yang akan ditulis. Yang ke-8, mengembangkan abstrak teks biografi sesuai dengan struktur teks. Yang terakhir, menyunting hingga menjadi teks yang menarik dan mudah dipahami. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.